Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Citiarani SPD dari TK PGRI Mutiara, Kecamatan Pasek, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan apresiasi GTK tahun 2025 kategori GTK Dedikatif. Ada satu hal kecil yang selalu mengganggu hati dan pikiran saya, yaitu sampah yang tercecer di pojok halaman sekolah. Sampah mungkin bagi sebagian orang itu hanya masalah sepele, sesuatu yang cukup diangkut dan dilupakan. Tetapi bagi saya, ini adalah luka di lingkungan tempat mereka seharusnya belajar tentang keindahan dan kebersihan. Akibatnya, sampah menumpuk dan menjadi pemandangan sehari-hari. Dan yang kami khawatirkan adalah akan kesehatan anak-anak kami. Anak-anak selalu meniru ucapan, cara, dan sikap kita memperlakukan dunia di sekitar kita. Jika saya membiarkan sampah berserakan, berarti di situ saya sedang mengajarkan ketidakpedulian terhadap lingkungan dan tidak bertanggung jawab atas dunia kecil mereka. Hari itu saya mengambil keputusan sederhana bahwa saya harus melakukan sesuatu bukan karena saya ingin pujian, tetapi karena saya ingin mereka tumbuh dengan nilai karakter yang baik, yaitu peduli, tanggung jawab, kolaboratif, mandiri, dan cinta lingkungan. Modal saya waktu itu hanyalah sebuah tekad. Saya mulai mengumpulkan apa yang orang lain anggap sampah dan saya berpikir keras tepat guna itu bukan berarti harus canggih tapi harus tepat untuk kondisi kami. Saya mulai dari hal yang paling kecil, memungut sampah sendiri setiap pagi. Awalnya anak-anak hanya memperhatikan dari kejauhan saja. Mereka belum tergerak hatinya untuk membantu gurunya membuang sampah. Tapi lama-kelamaan satu demi satu dari mereka ikut membantu memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah yang sudah disediakan oleh sekolah sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, dari situ saya sadar bahwa keteladanan yang sederhana lebih efektif dalam menumbuhkan karakter anak yang selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Namun setelah beberapa hari saya mulai berpikir bagaimana kalau sampah ini bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan di sekolah kami tidak punya alat komposter yang canggih. Kami pun tidak punya lahan luas untuk membuat lubang kompos raksasa. Tetapi yang saya punya hanya tekad dan rasa ingin tahu. Maka dari itu saya mulai mencari cara menuliskan apa saja yang diperlukan dan membuka ponsel sederhana saya lalu mencari tahu tentang cara membuat pupuk kompos dan pupuk organik cair dari sisa makanan dan daun kering. Saya mulai mengumpulkan bahan seadanya dari bahan bekas seperti galon bekas. Saya ingin membuat alat sederhana yang bisa mengubah sampah menjadi pupuk kompos dan pupuk organik cair. Anak-anak ikut membantu menyiapkan alat-alat dari barang bekas. Saya menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa ini namanya losimadun, akronim dari lodong sisa makanan dan daun yang terbuat dari galon bekas. Percobaan pertama gagal total karena anak masih ada yang miskonsepsi membuang sampah anorganik ke dalam lodong dan ada yang lupa menyiram dan mengaduk lodong dalam waktu 2 sampai 3 hari yang sudah ditentukan. Kemudian saya melaporkan kepada ibu kepala sekolah tentang progres yang sudah dilakukan. Lalu kepala sekolah saya menanyakan dan meyakinkan kembali apakah program ini akan berlanjut atau berhenti sampai di sini. Dan dengan tekad penuh keyakinan saya menjawab inovasi ini akan terus saya lanjutkan karena kegagalan saat ini adalah sebuah pelajaran. Maka ibu kepala sekolah pun memotivasi saya untuk terus melanjutkan apa yang sudah saya rencanakan. Siang itu saat anak-anak sudah pulang sekolah, saya duduk sendirian di ruang kelas sambil membaca buku catatan kecil yang berisi tulisan-tulisan tentang pembuatan pupuk dan membaca ulang rancangan dari pembuatan pupuk tersebut dan mencari tahu di mana letak salahnya. Setelah itu, saya menutup buku catatan dengan hati yang tenang dan dengan penuh keyakinan bahwa saya akan mencoba kembali. Selanjutnya, saya mulai mencoba kembali, kali ini dengan lebih hati-hati lagi. Saya tambahkan lubang udara, menyesuaikan komposisi daun dan sisa makanan. Saya ajak anak-anak untuk memilih sampah dari lingkungan sekolah dan menjelaskan kepada mereka dengan bahasa sederhana bahwa sampah ini nantinya akan menjadi makanan yang bermanfaat bagi tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dari perjalanan itu maka lahirlah sebuah losimadun, yaitu lodong sisa makanan dan daun. Nama yang unik sengaja dibuat agar mudah diingat oleh anak-anak.
Setiap 2 sampai 3 hari sekali, setiap kelompok bertugas memastikan sampah yang masuk ke dalam losi madun adalah sampah organik dan menyiramnya. Kami menyebut mereka pasukan pemilah sampah, yaitu pasukan kecil yang paling semangat di sekolah. Mereka saling membantu dan mengingatkan apa saja makanan dan minuman yang tepat untuk losi madun. Saya melihat semangat, tanggung jawab mereka tumbuh bukan karena disuruh, tapi karena mereka merasa memiliki. Setiap hari Sabtu, kami punya kegiatan kecil yang kami beri nama Sabar Pungli, yaitu sapu bersih, pungut limbah, sampah. Pada kegiatan ini, anak-anak dan guru berkeliling mengelilingi lingkungan sekolah untuk memungut sampah. Sekolah kecil kami perlahan berubah. Halaman yang dulu gersang dan berserakan sampah kini mulai hijau, nyaman, dan bersih dari sampah. Tibalah hari yang kami tunggu, yaitu panen kompos dan pupuk organik cair pertama. Sampah organik yang tadinya kering berubah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk tanaman. Dengan bangganya, anak-anak memperlihatkan pupuk kompos dan pupuk organik cair hasil panen yang mereka buat. Anak-anak menaburkan pupuk kompos dan menyiram tanaman dengan pupuk organik cair. Hari itu saya belajar sesuatu, bahwa dedikasi bukan tentang hal yang besar, tetapi tentang tidak menyerahnya pada hal kecil yang berarti. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, justru itu yang mengajarkan kita cara baru untuk berkreasi. Sejak itu losi madun bukan sekedar alat pengomposan, ia menjadi simbol cinta, ketekunan dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Anak-anak pun mulai membawa kebiasaan ini ke rumah dengan dibuktikan adanya refleksi umpan balik dari orang tua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komariah, orang tua dari Azian Gaisyanita Pisya dari TK PGRI Mutiara. Anak saya di sekolah belajar memilah sampah anorganik dan organik, dan alhamdulillah di rumah juga anak saya sudah terbiasa memilah sampah tersebut, bahkan meminta untuk disediakan tempat sampahnya juga. Sekolah kami mungkin kecil, tapi maknanya sangat luar biasa besar bagi kami. Karena di halaman sederhana ini kami belajar tentang tanggung jawab, kolaborasi, kemandirian, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan cinta lingkungan. Dan saya belajar bahwa perubahan tidak butuh kata-kata besar. Cukup satu langkah kecil, satu hati dan mau memulai. Kini, setiap kali saya berdiri di halaman sekolah yang bersih, mendengar tawa anak-anak yang belajar sambil menjaga alamnya, saya tahu kami tidak hanya menanam tanaman, membuat pupuk kompos dan pupuk organik cair, tetapi kami sedang menanamkan karakter kepedulian dan harapan. Dan di setiap senyum mereka, saya menemukan makna sejati dari profesi ini. Menjadi guru bukan sekedar mengajar, tetapi menjadi teladan yang hidup yang menumbuhkan nilai-nilai dalam keseharian. Itulah dedikasi saya dan mungkin itulah arti sejati dari dedikatif. Inilah Losi Madun, perjalanan kecil dari hati seorang guru TK. Bukan tentang sampah, tapi tentang cinta, tentang keberanian untuk memulai dan ketulusan untuk bertahan. Saya di sini sedang menanam generasi yang peduli, generasi yang bertanggung jawab, dan generasi yang mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah dunia mereka. Dimulai dari hal terkecil, dan bagi saya itulah arti sesungguhnya dari menjadi seorang pendidik yang berdedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sumara, Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Sumedang, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Susi Sintiani sebagai GT Dedikatif di salah satu TK di PGRI di Kabupaten Sumedang. Saya mengenal beliau sangat antusias, penuh inovatif dan penuh inspiratif, dan saya yakin dengan figur saudara Susi ini akan mampu mengembangkan TK yang lebih baik di masa yang akan datang dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Selamat dan sukses buat Susi, terus berjuang, pertahankan dedikasimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Setiawan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, mendukung Ibu Susi Cintiarani SPD. Salah satu inovasi unggulannya yaitu Losi Madun. Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik diangkatnya tema ini karena juga mendukung program-program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Yuyun Mulyana, SPD, Kepala TK PGRI Mutiara. Beliau tidak hanya membersihkan sekolah, tapi juga menginspirasi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.